empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Halo teman-teman, kembali lagi di Quotient TV bersama saya, Cat Victoria Lim. Ada hal penting yang harus saya bahas mengenai demo yang terjadi belakangan ini. Jadi tolong simak video ini sampai akhir. Saya mau memberikan pendapat saya sebagai warga negara dari Indonesia. Sebenarnya saat ini apa sih yang mau kita lawan? Apakah kita mau melawan kebijakan DPR kah? Polisi kah? Presiden kah? Atau kita mau melawan seluruh jajaran pemerintah? Biarkan aku menyampaikan bahwa sebenarnya yang salah itu bukan aturannya atau kebijakannya, tapi hati manusia yang memegang kekuasaan itu. Masalah utamanya bukan di aturan atau kebijakan, tapi di hati yang tamak akan kekuasaan dan uang. Dengerin aku dulu sampai akhir. Kalian sadar gak sih, siklusnya ini selalu sama dan berulang. Mau semua aturan ini nantinya dibatalkan, diganti, direvisi, nanti bakal ada lagi, terus menerus. Lihat aja contohnya, kerusuhan Mei 1998 atau demo Omnibus Law lah waktu itu. Rakyat udah demo berhari-hari, banyak korban luka, banyak korban meninggal, ada beberapa banyak yang hilang. Akhirnya, yaudah, pemerintah udah pusing nih, aturan itu jadi direvisi. Wah, kita pikir rakyat menang, tapi sekarang muncul lagi dengan wajah yang baru. Siklusnya selalu berulang. Mau kebijakan buat sesempurna apapun, diganti berkali-kali pun, direvisi sampai sesempurna mungkin. Kalau orang yang berada di posisi pemerintahan itu oknum yang bejat, hidup kita juga akan terus sengsara. Kita sudah demo dan menyuarakan pendapat kita dengan penuh perjuangan, dengan nyawa kita sendiri loh yang menjadi taruhan. Tapi pada akhirnya, meskipun kebijakan itu dihentikan atau direvisi, dan ya udah, nantinya pemerintah benar-benar nih, misalnya menuruti semua tuntutan kita, keinginan kita. Tapi apakah itu benar-benar sebuah kemenangan? Jadi ini kayak game aja, kita ngerasa kita udah selesai di level 3. Kita ngerasa kita udah menang. Padahal sebenarnya gamenya itu sendiri belum selesai. Begitu juga dengan perjuangan rakyat. Kita harus selalu berjuang melawan oknum penguasa. Inilah alasan kenapa kita ini membutuhkan orang di pemerintahan yang bukan hanya mentingin dirinya sendiri. Kita butuh mereka yang sungguh-sungguh mau menjadi wakil rakyat, bukan wakil yang hanya mengejar kekuasaan dan uang. Saya tahu memang sulit mencari orang seperti itu, tapi bukan berarti itu mustahil. Sebenarnya kita hanya butuh pemimpin satu, pemimpin yang peduli, Nanti habis ini banyak nih orang bilang, aduh, apa-apa bawa presiden dari dulu. Ini kan protesnya ke DPR, kekuasaan presiden terbatas, presiden nggak bisa ikut campur, DPR yang bikin aturan. DPR juga dipilih sama rakyat, bukan dipilih presiden. Betul, teorinya seperti itu. Tapi dalam prakteknya beda. Bahkan di awal seharusnya beliau itu bisa mencegah bahwa presiden kita, segala kebijakan yang tidak masuk akal, misalnya menurut beliau itu bisa ditolak kok. Kalau menurut beliau tidak masuk akal ya. Bahkan kebijakan kenaikan gaji DPR itu kan ditandatangani aturannya oleh presiden. Jadi kalau menurut tidak pantas atau tidak masuk akal atau tidak adil bagi warga, ia bisa bertindak kok. Jadi kita berhak protes ke presiden sebagai pemimpin negara ini. Jangan bilang beliau nggak bisa apa-apa. Walaupun teorinya DPR itu pengawas presiden, coba di negara Konoha, siapa yang paling berkuasa ya dia yang paling dihormati. Rakyat, walaupun teorinya kita sistem demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, praktiknya justru rakyat sekarang merasa yang paling ditindas. Sekarang coba kita lihat deh, apa kata pemerintah kita ya. Kita lihat nih di berita ya. Ini judulnya, respon Puan soal demo 25 Agustus di depan DPR. Ini berita dari Detik.com. Kita baca beritanya. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi demo 25 Agustus yang digelar di sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakarta hari ini. Puan mengatakan pihaknya selalu menampung aspirasi yang datang dari masyarakat. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi masukan dari rakyat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara. Kata Puan usai menerima bintang kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin. Ya udah gitu ya, kami tampung dulu aspirasinya, kami tampung ya. Sekarang kita lihat lagi nih. Ini menarik nih ya teman-teman. Teman-teman lihat nih video ini nih. Ini aparat penegak hukum kita nih, Menteri SDM. Kita lihat video satu ini. Dengar dia ngomong apa ya teman-teman ya. Menanggapi sebagai ketua umum partai, menanggapi ada demo yang terjadi di DPR, mungkin Bapak bisa menyatakan demo apa? Demo yang di DPR kan ada beberapa hari ini. Saya hari ini rapat harian. Rapat dari ketum partai. Ya, saya rapat seharian, jadi belum ikuti informasi ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 1, habis itu langsung rapat lagi. Jadi dia bilang dia rapat seharian. Jadi nggak tahu ada demo DPR karena nggak ngikut informasi, belum update, belum lihat berita. Saya mau nanya nih ya, kok nih orang bisa kepilih sih jadi menteri? Ya, saya mau nanya nih, Bapak hidup di zaman apa, Pak? Logikanya dari kemarin itu juga udah pasti tahu ya, sebelum demo itu pasti ada pemberitahuannya dulu. Kalau misalnya ada masa yang mau demo 3 kali 24 jam. Jadi udah pasti pihak yang di sana udah diinfoin kalau misalnya ada demo. Dari berita juga pasti udah tahu. Jadi kok
kelihatannya pura-pura nggak tahu gitu ya. Ya kalian bisa menilai lah, masyarakat bisa menilai ini orang peduli atau enggak sama rakyatnya. Harus sama-sama berjuang dan terus bersuara sesuai dengan tujuan kita. Ingat, siapapun bisa menjadi korban. Dalam video ini saya hanya menyampaikan pendapat dan kritik saya sebagai warga negara, tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menghina pihak manapun. Saya juga terus berdoa kepada Tuhan untuk keberlangsungan negara ini. No viral, no justice. Semoga Tuhan menolong negara ini.